Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Nurhalimah dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 203071103. Isu atau masalah kebijakan adalah masalah dari kebijakan itu sendiri. Dalam teori sistem, masalah kebijakan adalah input dari kebijakan itu sendiri. Kemudian masalah itu timbul karena faktor lingkungan kebijakan, yakni keadaan yang melatar belakangi suatu peristiwa, baik yang berupa tuntutan masyarakat atau tantangan dan juga peluang yang diharapkan dapat diatasi melalui suatu kebijakan. Masalah itu juga dapat timbul karena adanya suatu kebijakan tertentu. Lalu bagaimana membedakan aktivitas analisis untuk kebijakan dan aktivitas analisis terhadap kebijakan serta memahami berbagai keahlian dasar yang harus dimiliki oleh seorang analisis kebijakan. Seorang analisis kebijakan itu diwajibkan memenuhi dua hal. Yang pertama, kemampuan dasar, yakni kemampuan analis, dan juga kemampuan politis. Seorang analis kebijakan bekerja mengikuti tahapan proses perumusan kebijakan, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Dalam proses teknokratis ini, analisis kebijakan menggunakan kemampuan metodologis dan substansi kebijakan untuk mengolah data, menjadikan informasi kebijakan, sehingga memudahkan dirinya ini untuk merumuskan beberapa alternatif pilihan dari kebijakan. Pilihan-pilihan sebagai alternatif kebijakan tersebut selanjutnya diusulkan kepada pembuat kebijakan sebagai rekomendasi atas kebijakan tersebut. Dalam proses yang bersifat politis ini, analis kebijakan menggunakan informasi kebijakan untuk menggalang dukungan dari para pemangku kepentingan atau sebuah koalisi, membentuk sebuah koalisi sehingga tahapan proses perumusan masalah tersebut sampai dengan rekomendasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses ini, seorang analis perlu memiliki kecakapan politik sehingga mereka ini mampu menjalin hubungan dengan aktor-aktor. Kemudian bagaimana memahami dan memiliki kemampuan untuk menetapkan konsep kerangka analisis kebijakan. Menurut Hasworth DKK tahun 2011 menggambarkan bahwa model profesional dalam pembuatan kebijakan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan, atau dengan kata lain memperhatikan faktor-faktor eksternal dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian, terbuka terhadap ide dan solusi yang baru, inovatif, kreatif, dan fleksibel. Yang ketiga, menggunakan data-data dan fakta-fakta dari berbagai sumber dan melibatkan stakeholders kunci dalam pembuatan kebijakan. Kemudian, selalu memperhatikan dampak kebijakan terhadap semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, membangun sistem evaluasi dari awal. Proses kebijakan evaluasi selalu memerlukan masalah yang diselesaikan dan mengenali masalah serta dampak sejak awal atau mereview. Kemudian, menurut Parson tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa seorang analisis ini bekerja dalam dua kategori yang luas. Yang pertama, analisis proses kebijakan, yakni bagaimana cara mendefinisikan masalah, menetapkan agenda dan merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua, analisis dalam dan untuk proses kebijakan ini yang mencakup kajian penggunaan teknis, analisis riset, dan advokasi dalam pendefinisian masalah, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Analisis kebijakan publik secara kuantitatif. Metode kuantitatif dari analisis kebijakan mensyaratkan pengetahuan yang dalam tentang statistik, desain penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan spreadsheet dan software statistik lainnya. Metode seperti ini, analisis regresi misalnya, mengestimasi efek dari variabel pada keluarga tertentu. Analisis tipe ini membutuhkan komprehensi dan aplikasi beberapa konsep seperti korelasi, varian, dan signifikasi statistik. Metode kualitatif ini membutuhkan kehati-hatian untuk melihat hal yang detail. Analisis dilakukan dengan seringkali memerlukan pembacaan pemangku kebijakan,
baik di pemerintah maupun di institusi non-pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi kebijakan yang dihasilkan oleh para analis ini dapat dipahami oleh para pemangku kebijakan. Kemudian, bagaimana memahami dan melakukan tahapan aktivitas analisis kebijakan publik? Yang pertama, menurut William N. Dunn dan dalam Nanang Fatah merangkum analisis kebijakan melalui 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah kebijakan. Perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah ini dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian dari pemerintah, yaitu dengan melakukan eksplorasi dari berbagai alternatif. Kemudian, perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih atau usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi dan otorisasi pengaturan arahan-arahan. Menyusun masalah kebijakan ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama memperhatikan, mengkonsep, dan mengususkan masalah. Tipe-tipe langkah ini menghasilkan informasi tentang situasi dan berbentuk masalah. Kemudian yang kedua, meramalkan alternatif kebijakan atau memprediksi. Para ahli analisis kebijakan harus meramalkan apa yang akan terjadi yang berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah tersebut dalam kurun waktu yang akan datang, dan menjelaskan tentang kebijakan publik. Monitoring ini merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan tersebut, sehingga hasil informasi tentang konsekuensi akan berimbas sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan tersebut. Monitoring ini membantu para ahli analisis untuk menggambarkan hubungan antara pelaksana program kebijakan dengan hasilnya. Tahap ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan. Dengan demikian, dalam memberi pemahaman tentang sesuatu kebijakan yang dibuat itu perlu dukungan dari publik, terutama badan legislatif, karena sebuah kebijakan itu perlu dukungan dari mayoritas. Prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan publik. Monitoring ini memerlukan analisis yang menggambarkan hubungan antara pelaksana program kebijakan dan outcome-nya dengan sumber utama pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan, sehingga monitoring menghasilkan klaim yang terencana selama dan sesudah kebijakan itu diadopsi dan diimplementasikan atau ex post facto. Ada 4 fungsi monitoring ini. Yang pertama, kepatuhan, kemudian auditing, kemudian accounting, dan penjelasan atau eksplantasi. Kemudian yang kelima, mengevaluasi kinerja kebijakan. Istilah evaluasi ini mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan, yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik. Evaluasi ini juga dapat menggeneralisasikan informasi yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan alternatif melalui pencarian solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan informasi. Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan data yang relevan, teori dan fakta tentang permasalahan yang akan terjadi di masa depan akibat dari alternatif dirumuskan atau tidak melakukan alternatif tersebut,
dan dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang sangat efisien. Kemudian yang ketiga, merekomendasikan penerapan kebijakan lain yang terencana selama dan sesudah kebijakan itu diadopsi dan diimplementasikan atau ex post facto. Ada 4 fungsi monitoring ini. Yang pertama, kepatuhan, kemudian auditing, kemudian accounting, dan penjelasan atau eksplantasi. Kemudian yang kelima, mengevaluasi kinerja kebijakan. Istilah evaluasi ini mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan, yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik. Evaluasi ini juga dapat menggeneralisasikan informasi tentang kinerja kebijakan agar suatu sesuai dengan kebutuhan, nilai, kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Monitoring kebijakan menjawab pertanyaan apa, bagaimana yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan waktu yang akan datang. Setelah itu, menyediakan sejumlah alternatif objek yang dicapai, karena pada tahap ini itu penyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penyerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahapan analisis pertama akan menghasilkan kebijakan-kebijakan alternatif melalui pencarian solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengkoordinasikan data yang relevan, teori dan fakta tentang permasalahan yang akan terjadi di masa depan akibat dari alternatif dirumuskan atau tidak melakukan alternatif tersebut, dan dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang sangat efisien. Kemudian yang ketiga, merekomendasikan penerapan kebijakan atau preskripsi. Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini itu bertujuan dengan nilai, maka itu rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris saja, akan tetapi berhubungan dengan aspek normatif. Untuk itu pada